Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Supriyatna. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Sigit Supriyatna. Lalu ada Fadli Abdul Wahab sebagai kameramen dan ada Fajar Maulana sebagai editor. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku usaha UMKM yang memiliki warung kelontong. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Asandi sebelaku pemilik warung kelontong tersebut. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, Asandi ini merupakan saudara saya sendiri ya, saudara jauh. Mungkin terakhir ketemu itu 4 tahun yang lalu ya. Nah, Asandi itu sebagai pemilik warung kelontong tersebut nih. Sejak kapan sih kepikiran untuk membuka usaha warung kelontong ini? Dan bagaimana sih awal mula berdirinya? Nah, awal mula berdiri warung kelontong ini mungkin 2 tahun yang lalu ya, sekitar 2021. Awal mulanya saya mendirikan warung kelontong ini dikarenakan dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian saya keluar, alasan saya keluar dikarenakan kerjanya capek, saya disuruh-suruh terus. Soalnya saya orangnya nggak mau gitu disuruh-suruh terus sama orang, makanya saya memutuskan untuk keluar dan membuka usaha kelontong ini gitu. Soalnya saya lebih baik kerja di toko saya seharian daripada saya harus bekerja 8 jam di toko atau di perusahaan orang gitu. Jadi mending usaha sendiri ya. Iya. Nah, mungkin kan udah 2 tahun nih warung kelontong tersebut berdiri. Pas awal-awal berdiri nih pasti kan ada kendala, ada tantangan. Nah, apa saja sih kendala dan tantangan waktu mendirikan warung kelontong ini? Nah, banyak sekali gitu kendalanya. Di antaranya yang pertama itu di modal. Dulu saya buka warung kelontong ini dengan modal seadanya gitu, dengan modal nekat. Kalau di tantangan, ketika saya sudah mulai berusaha bisa membuka warung kelontong ini, banyak gitu warga yang kasbon, yang utang, padahal saya baru buka, bahkan keuangan yang keluar dan masuk itu belum stabil gitu. Tapi saya merasa kasihan itu, saya kalau kasbon mungkin kasih seadanya. Nah, mungkin awal-awal juga masih sepi ya, pasti ya. Untuk bisnis ini nih kan, apakah ini sudah merasa cukup dengan bisnis ini atau mungkin ada rencana lagi ke depannya? Kalau sejauh ini, kalau untuk keuntungan masih belum cukup gitu, masih jauh dari target saya. Tapi kalau untuk keinginan, saya ingin lebih mengembangkan gitu usaha saya ini, dan mungkin dari warung kelontong ini menjadi grosir atau bisa menjadi tambah toko sembako gitu. Oh, berarti keinginan terbesar ini ingin menambah atau mengembangkan jadi grosir ya? Iya. Nah, ketika AA lagi mengembangkan nih dari warung kelontong menjadi warung grosir, apakah AA ini percaya akan kekuatan AA sendiri agar bisnis ini sukses, atau mungkin butuh orang lain, atau mungkin butuh siapa gitu? Kalau untuk sejauh ini saya percaya gitu dengan kekuatan sendiri, meskipun saya butuh gitu support dari keluarga saya, dari teman-teman terdekat saya gitu. Begitupun dari modal yang sangat tidak sedikit gitu ketika saya ingin mengembangkan usaha saya gitu. Oh, berarti di sini itu kerjanya sendiri atau mempunyai karyawan gitu di warung kelontong tersebut? Kalau untuk sekarang saya bekerja berdua gitu sama teman dekat saya. Ketika saya ada kegiatan di luar, teman saya yang jaga gitu. Oh, jadi gantian gitu ya. Oh, berarti mungkin setelah misalkan telah menjadi grosir ya, amin, akankah ada rencana untuk menambah karyawan? Nah, mungkin kalau nanti saya sudah membuka grosir seperti keinginan saya berniat untuk membuka lowongan pekerjaan untuk orang-orang gitu. Karena saya lihat banyak pemuda dan orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan gitu di lingkungan saya. Makanya saya termotivasi
untuk memasukkan mereka gitu, meskipun gajinya nggak seberapa tapi saya ingin menolong mereka gitu. Berarti mungkin itu menjadi salah satu motivasi AA ya. Iya. Nah sekarang nih mungkin AA nih udah bisa dibilang sukses dalam membangun usaha sendiri warung kelontong ini. Mungkin apa sih arti bahagia dalam menurut AA nih dalam hidup ini? Mungkin bahagia menurut saya itu ketika saya bisa membuktikan apa yang saya yakini selama ini, apa yang saya ucapkan kepada orang-orang selama ini. Dan bahagia bagi saya itu ketika saya bisa membantu orang lain gitu, meskipun saya segini adanya tapi saya bisa membantu mereka dengan sekuat tenaga gitu. Yang penting bisa bermanfaat ya bagi orang lain gitu. Nah mungkin untuk yang terakhir nih untuk teman-teman kita juga semua, apa sih nasihat gitu, kita itu pengen dengar nasihat dari AA gitu sebagai pelaku usaha UMKM ini agar kita itu bisa berpikir lebih cerdas gitu. Mungkin kita bisa berpikir untuk memiliki usaha juga. Apa sih nasihatnya gitu? Mungkin nasihat dari saya tidak banyak ya. Yang pertama itu jangan pernah menyerah gitu. Yang kedua selalu berusaha. Karena kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu pada nggak mau berusaha, mereka cuma pengen. Terus jangan terlalu banyak meninggikan gengsi. Karena ketika kita gengsi, kita mau apa-apa pilih-pilih, sehingga stucklah kita di situ dan gak pernah beranjak untuk berkembang. Yang terakhir, jangan pernah berhenti berdoa gitu. Karena berdoa ini sangat dibutuhkan sekali gitu. Karena usaha tanpa doa itu bohong, dan doa tanpa usaha itu sombong. Nah, mantap ya guys ya. Nah, mungkin itu saja ya dari saya selaku perwakilan dari kelompok 8 tentang tanya jawab ini dari saya. Mungkin terima kasih nih atas waktunya. Mohon maaf nih ganggu gitu. Gak apa-apa. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.